Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin, kulkas, pembekuan, freezer 8 rak. Untuk keluhan dari freezer ini, kondisinya tidak dingin. Di bagian raknya ini saya raba tidak ada terasa dingin. Seperti ini kerusakannya untuk lemari pembekuan freezer 8 rak. Jadi jumlah raknya ini ada 8 susun. Kemudian kita akan cek apakah mesin kompresor aktif. Untuk memastikan kita bisa dengar ada suara desiran, menandakan bahwa mesin kompresor ini masih berfungsi. Namun raknya ini tidak dingin karena terjadi kebocoran freon pada sistem. Baik, kita akan intip di bagian dapur pacunya di bagian belakang. Di bagian belakang kita lihat dulu untuk modelnya, yaitu FJM195N SS, arusnya di 0,9 ampere, menggunakan refrigeran R134. Di bagian belakang terdapat kondensor eksternal. Saya raba di pipa tekannya tidak ada terasa panas. Untuk filter dryer juga saya raba tidak ada terasa hangat. Kita akan lihat untuk mesin kompresor ini sudah dilengkapi dengan kapasitor running. Mesin kompresornya menggunakan mesin kompresor PE90H1D yang kategorinya adalah 1/4 PK+. Mesin kompresor saya raba terasa bergetar, aktif, tidak ada masalah. Jadi untuk kasus seperti ini adalah indikasi kebocoran freon pada sistem. Baik, saya akan lakukan pengukuran arus terlebih dahulu. Berapa arusnya saat running ini? Arusnya menunjukkan di 0,52 ampere. Ya, memang cukup kecil ya, karena tidak ada beban freon. Oke, saya cabut dulu sumbernya. Dan saya akan lakukan pengecekan. Yang pertama di bagian filter dryer, saya akan buatkan jalur pembuangan udara pada filter dryer ini. Seperti biasa, kita pastikan dulu apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Maka dari itu saya akan buatkan lubang terlebih dahulu pada filter dryer ini. Oke, saya buatkan lubang seperti biasa. Saya buatkan lubang di bagian filter dryer ini dengan menggunakan paku. Kita pastikan apakah ada kandungan gas freon pada sistem. Oke, nampak ya ada kandungan gas freon namun tidak mencukupi. Jadi positif ini karena terjadi kebocoran freon pada sistem. Jadi kita kuras dulu sisa gas freon yang ada pada sistem ini. Ya, nanti akan saya buatkan jalur pembuangan udara pada filter dryer ini. Oke, pastikan dulu sudah tidak ada kandungan gas freon. Lalu saya pasang sedikit pipa kapiler pada filter dryer ini.
Kemudian saya akan lakukan pengelasan terlebih dahulu. Dan untuk proses pengelasan ini, pastikan benar-benar untuk kandungan gas freon yang ada pada sistem ini harus benar-benar habis ya. Setelah itu baru kita boleh melakukan proses pengelasan. Baik, setelah dilakukan proses pemasangan jalur pembuangan udara pada filter dryer, langkah selanjutnya kita dinginkan dulu filter dryer ini, karena saya akan menganalisa di mana letak kebocoran pada sistem ini. Apakah di jalur pipa evaporator atau mungkin di jalur pipa kondensornya. Seperti biasa, saya siapkan cairan metil atau Tauzen untuk menganalisa di mana letak kebocorannya ya. Oke, kita buka dulu segel dari cairan metil ini. Kemudian pada ujung jalur pembuangan pipa kapiler ini saya akan pasangkan tutup cairan metil, yang mana nanti dari cairan metil ini kita bisa menganalisa di mana kira-kira letak kebocorannya. Apakah di jalur pipa kondensor atau pipa evaporator. Oke, saya nyalakan dulu unit freezer ini. Dan pada ujung pipa kapiler kita berikan sedikit cairan metil. Namun untuk saat pertama kali dinyalakan, ini semburannya cukup kencang. Jadi cairan metil akan otomatis terbuang ya. Maka dari itu kita biarkan dulu dalam beberapa menit sampai semburan udara pada jalur pembuangan ini bisa kita berikan cairan metil. Dan sekarang sudah saya berikan cairan metilnya. Kita akan perhatikan gelembung udara yang ada pada tutup cairan metil ini, apakah mau berhenti atau tidak ya. Oke, kita akan analisa gelembung udaranya ini kurang lebih sekitar 15 menit ya. Kita akan amati mulai dari sekarang.
Yang
Baik, setelah kita analisa kurang lebih 15 menit, untuk cairan metil ini sudah mulai berhenti dan terlihat ada gelembung kecil, menandakan bahwa memang terjadi kebocoran pada sistem. Oke, selanjutnya kita akan pastikan apakah ada terjadi kebuntuan sistem. Caranya kita cabut dulu sumbernya dan pastikan cairan metil akan terhisap. Ya, cairan metil terhisap menandakan bahwa tidak ada kebuntuan pada sistem. Namun prediksi saya ini karena ada terjadi kebocoran pada bagian pipa kondensor. Namun di bagian dalam bodi ya, karena di bagian luar ini apabila ada kebocoran maka kita sangat mudah mengetahui di mana titik kebocorannya. Selanjutnya saya akan lakukan tes press saja di bagian kedua jalur sistem perpipaannya ini, yaitu di bagian pipa balik saya potong, kemudian di pipa press di pipa kondensornya juga saya potong. Oke, seperti ini saya buatkan dua jalur. Di bagian jalur pipa kondensor ini saya sendirikan, kemudian di jalur pipa evaporator juga saya sendirikan. Nah, ini ujungnya pipa evaporator, dan ini adalah kita akan mencari di antara kedua jalur ini yang mana yang mengalami kebocoran. Menurut pengamatan di bagian pipa kondensornya mengalami kebocoran halus. Oke, saya siapkan manifold double untuk melakukan tes press di kedua jalur ini. Baik teman-teman, saya akan lakukan tes press pada kedua masing-masing jalur ini, yaitu jalur kondensor dan jalur evaporator. Dan saya akan lakukan tes press ini dengan menggunakan mesin kompresor tersendiri sebagai pendorong pemberi tekanan pada kedua jalur ini. Baik, saya akan mulai melakukan tes press terlebih dahulu. Namun yang perlu kita perhatikan ya, khususnya di bagian jalur evaporator ini kita harus berikan tekanan maksimal di 100 PSI saja ya, tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih ya tekanannya untuk jalur pipa evaporator. Jadi setelah di tekanan 100 PSI cepat-cepat kita tutup. Oke, jadi untuk tekanan jalur evaporator ini saya berikan tekanan di 100 PSI saja. Selanjutnya kita beralih ke jalur pipa kondensor. Oke, kita berikan tekanan di 350 PSI. Saya rasa itu adalah tekanan yang paling ideal. Nah, ini saya berikan tekanan di jalur pipa kondensor, yaitu di tekanan 350 PSI. Lalu saya tutup juga. Kemudian saya cabut mesin pompanya. Nah, setelah saya lakukan tes press ini untuk jalur evaporator di 100 PSI, jalur kondensor di 350 PSI. Kemudian kita pastikan apakah di jalur sambungannya ini ada kebocoran atau tidak.
Setelah diyakini tidak ada kebocoran, kita biarkan dulu dalam beberapa jam ya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah kita diamkan dalam beberapa jam kemudian, kita intip di jalur evaporator. Mantap ya, tekanannya masih stabil di 100 PSI. Lalu di jalur pipa kondensor ternyata ada terjadi penurunan tekanan ya. Jadi saya anggap di jalur pipa kondensornya memang benar terjadi kebocoran. Yang pasti di bagian dalam bodi ini, karena di bagian luar ini sangat jelas pasti terlihat. Lalu saya akan tambahkan saja ya, kondensor eksternalnya ini cukup saya tambahkan dengan kondensor 10 lekukan. Oke, saya akan pasangkan di bagian belakang ini berdampingan dengan kondensor eksternal yang sudah ada. Namun kita berikan jarak ya. Oke, saya pasang dulu. Baik, setelah saya pasangkan kondensor eksternal, dan seperti ini saya sudah pasangkan dan saya sudah sambungkan semua untuk jalur perpipaannya. Berikan jarak kurang lebih setengah sentimeter sudah cukup ya. Dan ini menjadi 30 lekukan semuanya ya totalnya, karena saya tambahkan 10. Kemudian sudah saya hubungkan semua jalurnya sesuai dengan jalur masing-masing ini. Kemudian sudah saya berikan pentil pengisian juga. Oke, saya rasa sudah cukup. Selanjutnya saya akan lakukan proses pemvakuman. Sebelumnya saya pasang dulu tang ampere untuk mengukur arusnya saat running. Oke, saya sudah nyalakan unit pressure pembekuan ini. Arusnya saat ini masih di 0,68. Ini belum ada beban ya. Mesin kompresor sudah aktif. Di bagian jalur pembuangan udara ada semburan udara yang keluar, dan saya akan pasang dulu ya sepuyer pentil pengisian pada pentil pengisiannya ini. Oke, saya pasang dulu sepuyer pentil pengisian freon. Oke, untuk sepuyer pentil pengisian sudah saya pasang. Lalu saya siapkan selang manifold. Oke, saya siapkan selang manifold single. Kemudian saya pasang selang manifold pada pentil pengisian. Oke, selanjutnya kita akan mulai melakukan proses pemvakuman. Yang pertama, kita buka dulu kerannya, lalu kita tutup kembali. Pastikan jarum manifold akan turun, dan setelah itu kita biarkan dulu kurang lebih 30 menit. Untuk udara yang keluar pada jalur pembuangan ini, pastikan nanti benar-benar habis. Oke, kita cek dulu ya untuk udara yang keluar pada jalur pembuangannya, dan kita biarkan proses pemvakuman
ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Nah, seperti ini ya. Proses pemasangan kondensor sudah terpasang semua. Ini adalah proses pemvakuman. Baik, teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit proses pemvakuman, saatnya kita cek dulu. Untuk jarum manifold saat ini sudah menunjukkan di skala minus 30 PSI. Jadi proses pemvakuman saya rasa sudah cukup. Pastikan lagi pada jalur pembuangan sudah tidak ada lagi semburan udara. Kemudian tinggal kita segel. Kita tutup permanen ya di bagian ujung jalur pembuangan udara ini dengan cara dilakukan pengelasan. Baik, setelah dilakukan proses penyegelan, selanjutnya saya siapkan freon yang diperlukan, yaitu saya siapkan freon Jincool R134A. Saya pasang selang pada keran freon. Lalu saya buka dulu keran freon. Pada proses ini, maka freon akan keluar menuju selang manifold. Namun, kita jangan membuka keran manifold terlebih dahulu untuk melakukan proses pengisian. Namun, kita buang dulu udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah. Oke, setelah kita buang udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah, baru kita boleh melakukan proses pengisian freon pada sistem. Oke, kita buka keran. Ya. Dan ini proses pengisian sudah berlangsung. Kita lakukan pengisian secara bertahap ya. Sedikit demi sedikit sampai mencapai pada tekanan kurang lebih di 10 PSI ya. Jadi kita akan lakukan proses pengisian freon ini hingga mencapai di tekanan 10 PSI. Oke, kita biarkan dulu ya running terlebih dahulu. Saat ini arusnya masih di 0,57 ampere. Baik, setelah dilakukan proses pengisian freon, saat ini tekanan sudah mencapai di skala 10 PSI. Saya rasa proses pengisian freon sudah cukup. Untuk arusnya saat ini menunjukkan di 1 ampere. Filter dryer saya raba terasa hangat, mantap. Untuk pipa kondensor saya raba sudah terasa panas. Jadi seperti ini proses pengisian freon pada sistem. Kemudian saya bisa lepas saja selang pada pentil pengisian. Jangan lupa dilakukan penutupan atau penyegelan, boleh ya. Ya, saya rasa kita akan intip bagaimana kondisi sementara pada ruang freezer. Oke, kita lihat dulu ya bagaimana kondisi rak-raknya ini, apakah sudah
terlihat membeku. Di rak paling atas saya raba, mantap ini. Oke, rak kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir juga sudah mantap semua. Jadi saya rasa kita akan lakukan pengetesan dalam beberapa hari ya. Kita biarkan apakah kondisinya normal ya. Baik, setelah 5 hari kemudian saya lakukan pengecekan kembali. Untuk jalur kondensor terasa hangat, mantap. Ini posisinya sudah berubah ya. Kemudian di bagian raknya masih terlihat membeku. Semua proses pembekuannya nampak terlihat sempurna, sehingga bahan-bahan es yang di sini sudah membeku semua. Jadi sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.